Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat Methotrexate. Methotrexate adalah obat untuk mengatasi kanker, seperti kanker payudara, koriokarsinoma, leukemia, kanker tulang, limfoma, atau mikosis fungoides. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan penyakit autoimun, seperti psoriasis, rheumatoid arthritis, penyakit Crohn, atau lupus. Methotrexate termasuk dalam golongan anti kanker yang memiliki efek imunosupresan. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja enzim yang penting untuk pembentukan DNA sel. Dengan begitu, proses replikasi dan pertumbuhan sel dapat diperlambat atau terhenti. Merek dagang Methotrexate yaitu Mtexate PF, Versat, Methoject, Reutrex, Chemotrexate, Sanotrexate. Obat Methotrexate termasuk obat kategori X. Studi pada binatang percobaan dan manusia telah memperlihatkan adanya abnormalitas terhadap janin atau adanya risiko terhadap janin. Obat dalam kategori ini tidak boleh digunakan oleh wanita yang sedang atau memiliki kemungkinan untuk hamil. Methotrexate dapat terserap ke dalam ASI. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai Methotrexate. Bentuk obat tablet. Dosis untuk tujuan mengatasi koriokarsinoma yaitu 15-30 mg per hari selama 5 hari. Dosis kembali diberikan setelah jeda minimal 1 minggu. Pengulangan dosis dapat dilakukan 3-5 kali. Dosis untuk tujuan mengatasi leukemia limfoblastik akut yaitu 15 mg per meter persegi luas permukaan tubuh LPT 1-2 kali seminggu, dikombinasikan dengan jenis obat lainnya. Dosis untuk tujuan mengatasi limfoma Burkitt atau Burkitt limfoma yaitu 10-25 mg per hari, selama 4-8 hari. Pengulangan dosis dilakukan setelah 7-10 hari. Dosis untuk tujuan limfoma sel T kulit jenis mikosis fungoides yaitu 2,5-10 mg per hari. Dosis untuk tujuan mengatasi psoriasis yaitu 10-25 mg per minggu sebagai dosis tunggal. Penyesuaian dosis dilakukan berdasarkan respons tubuh. Dosis untuk tujuan mengatasi rheumatoid arthritis yaitu 7,5 mg 1 kali seminggu. Penyesuaian dosis dilakukan berdasarkan respons tubuh. Dosis maksimal 20 mg per minggu. Dosis untuk tujuan mengatasi penyakit Crohn yaitu 12,5-22,5 mg 1 kali seminggu. Pengobatan dilakukan hingga 1 tahun. Bentuk obat suntik. Methotrexate suntik akan diberikan langsung oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter, di rumah sakit. Penyuntikan dilakukan melalui otot intramuskular IM atau suntikan ke pembuluh darah intravena IV, atau ruang intratekal. Untuk tujuan mengatasi leukemia limfoblastik akut. Jika diberikan melalui suntikan IM, dosis pemeliharaan 15 mg per meter persegi LPT 1-2 kali seminggu. Sedangkan jika diberikan melalui suntikan IV, dosisnya adalah dosis pemeliharaan 2,5 mg per meter persegi tiap 14 hari. Untuk tujuan mengatasi koriokarsinoma, jika diberikan melalui suntikan IM, dosisnya 15-30 mg per hari selama 5 hari. Dosis kembali diberikan setelah jeda 1 minggu sebanyak 3-5 kali. Dosis alternatif 0,25-1 mg per kilogram berat badan, diberikan setiap 48 jam, sebanyak 4 dosis. Dosis maksimal 60 mg per hari. Dosis untuk tujuan mengatasi penyakit Crohn yaitu 25 mg 1 kali seminggu selama 16 minggu. Dosis pemeliharaan 15 mg per minggu. Obat diberikan dengan suntikan IM. Dosis untuk tujuan mengatasi mikosis fungoides yaitu 50 mg 1 kali seminggu, dibagi dalam 1-2 dosis. Obat diberikan dengan suntikan IM. Dosis untuk tujuan mengatasi kanker payudara yaitu 10-60 mg per meter persegi LPT, dikombinasikan dengan siklofosfamid dan fluorouracil, diberikan melalui suntikan IV. Dosis untuk tujuan mengatasi limfosarkoma tingkat lanjut yaitu hingga 30 mg per kilogram berat badan, diberikan melalui suntikan IV, diikuti dengan pemberian leukovorin. Dosis untuk tujuan mengatasi psoriasis yaitu 10-25 mg per minggu diberikan dalam dosis tunggal, melalui suntikan IM atau IV. Dosis untuk tujuan mengatasi osteosarkoma yaitu dosis awal yang direkomendasikan adalah 12 gram per meter persegi LPT, diberikan melalui infus selama 4 jam. Dosis dapat ditingkatkan hingga 15 gram per meter persegi LPT.
Dosis untuk tujuan menangani leukemia selaput otak dan tulang belakang atau leukemia meninggal pada orang dewasa yaitu 12-15 mg per meter persegi LPT, sekali seminggu selama 2-3 minggu. Dosis lanjutan kemudian diberikan setiap 1 bulan sekali. Dosis alternatif 0,2-0,5 mg per kilogram berat badan setiap 2-5 hari. Obat diberikan dengan suntikan intratekal. Dosis untuk tujuan menangani leukemia selaput otak dan tulang belakang atau leukemia meninggal pada anak-anak. Anak usia lebih dari 3 tahun dosisnya 12 mg. Anak usia 2 tahun dosisnya 10 mg. Anak usia 1 tahun dosisnya 8 mg. Anak usia kurang dari 1 tahun dosisnya 6 mg. Obat diberikan dengan suntikan intratekal. Interaksi metotreksat dengan obat lain. 1. Penurunan efektivitas metotreksat jika digunakan dengan asam folat. 2. Penurunan kadar asam valproat dalam darah. 3. Penurunan kadar metotreksat dalam darah jika digunakan dengan kolestiramin. 4. Peningkatan kadar metotreksat dalam darah jika digunakan dengan omeprazol. 5. Peningkatan risiko terjadinya efek samping jika digunakan dengan fluorouracil. 6. Peningkatan kadar mercaptopurin di dalam darah. 7. Peningkatan risiko terjadinya keracunan obat jika digunakan dengan obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS, aspirin, probenesid, penisilin, aminoglikosida, neomisin, paromomisin, sulfonamida, cotrimoxazole, trimetoprim, cisplatin, etretinat, atau ciklosporin. Efek samping metotreksat yaitu sakit kepala atau pusing, kantuk, gusi terasa sakit dan bengkak, penurunan selera makan, mual, muntah, atau sakit perut, mata merah, dan rambut rontok. Efek samping serius metotreksat yaitu nyeri dada, mengi, sesak napas, batuk, yang tidak kunjung membaik, sariawan, kesulitan menelan, atau gusi bengkak, yang tidak kunjung membaik, diare, muntah, BAB berdarah, atau urin berdarah, rendahnya jumlah sel darah yang bisa ditandai dengan munculnya gejala anemia, rendahnya jumlah keping darah atau trombositopenia, atau rendahnya jumlah sel darah putih atau leukopenia, gangguan fungsi ginjal yang ditandai dengan gejala tertentu seperti jarang berkemih, urin yang keluar sangat sedikit, atau bengkak di kaki. Gangguan fungsi hati yang bisa ditandai dengan gejala tertentu, seperti sakit perut yang berat, penyakit kuning, hilang nafsu makan, atau urin yang berwarna gelap, gangguan fungsi saraf yang bisa ditandai dengan gejala tertentu, seperti kebingungan, kaku pada leher, pandangan kabur, gangguan pergerakan, kejang, atau gelisah, munculnya sindrom lisis tumor yang bisa ditandai dengan gejala berupa lelah, lemas, kram otot, mual, muntah, jantung berdebar, bradikardia, atau kesemutan. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.